Di sesi ini, ya, kamu akan saya kenalkan dengan salah satu fasilitas yang biasa digunakan apabila kita menggunakan modus 3 dimensi. Di mana dengan fasilitas ini kita akan terbantu untuk membuat suatu titik pandang pada suatu objek. Ya, saya hanya akan mengenalkan saja karena kalau mau dibahas lebih detail ya tentang fitur ini tidak cukup dalam satu sesi saja. Baik, fasilitas itu adalah layer new kemudian kamera. Ya, ini dia. Dari nama dan dari bentuk gambar yang kamu lihat pada layar, tentunya sudah tergambar di benak bahwa apa tahu fungsi dari fitur ini. Ya, di sini memang kita bisa seakan-akan melakukan proses syuting ya. Jadi ada objek kemudian kita melakukan shoot pada objek tersebut dengan menggunakan kamera. Ini sebagai alat bantu untuk menentukan titik pandang yang kaitannya dengan nanti pembuatan animasi ya. Nah, saya jelaskan apa yang ada di sini ya. Saya mulai saja dengan nama. Nama di sini adalah nama dari kamera. Kita bisa merubah namanya ya. Karena kalau kita menggunakan lebih dari satu kamera akan mungkin lebih memudahkan. Nah, kemudian di sini ada preset. Preset ini adalah tipe dari kamera yang kaitannya dengan lensa yang digunakan. Settingan di sini mempengaruhi sudut ya, zoom, kemudian fokus distance, kemudian focal length dan aperture value. Nah, secara default ya, settingannya di 50 mm ya. Ini adalah lensanya. Nah, kalau kita mengganti di sini, maka ya angle of view, kemudian focal length, ya, focus distance juga akan ikut berubah. Kemudian di sini adalah zoom. Perhatikan zoom. Zoom ini mengatur jarak kamera ke objek. Ini adalah kamera, kemudian ini zoomnya, ini adalah objeknya. Lihat di sini adalah composition size. Kemudian angle of view atau sudut dari pancaran kamera tersebut ya. Ini adalah lebar screen-nya kamera ya. Bisa dilihat atau kalau kita memperhatikan pada gambarnya ini sudah pastinya tahu ya apa itu angle of view. Nah, nilai dari focal length ya, kemudian film size, kemudian zoom juga menentukan sudut dari kamera ini. Agar objek yang di-shoot oleh kamera ini ya tampil lebih fokus, lebih jelas, maka yang mengatur adalah focus distance ya. Jadi kalau kita tidak mau repot-repot mengatur sendiri ya item-item ini, kita lihat kalau settingan preset kita rubah saja, maka semuanya akan menyesuaikan. Ya. Baik, gitu saja ya. Kemudian tekan OK. Nah, kalau kita membuat kamera, maka akan membuat layar baru dengan nama kamera 1. Nah, kalau kita tadi memberi nama, maka akan muncul di sini. Kita lihat komponen yang ada pada kamera. Ada transform, ada kamera option. Nah, di sini adalah pilihan-pilihan yang kita bahas tadi. Kemudian pada transform, kita lihat di sini ada posisi, orientasi, dan rotasi. Nah, kalau di sini ada stopwatch ya, berarti kita bisa menganimasikannya. Nah, agar kamera ini aktif ya, syaratnya adalah layar sudah dijadikan ke modus 3 dimensi. Nah, kita lihat tampilan dari objek ini datar saja ya, lurus saja. Kemudian kita coba untuk memanfaatkan kamera, salah satu contoh saja bagaimana kamera ini bekerja. Baik, pada transform saya ingin menggunakan posisi ya.
Nah, namun sebelumnya di sini ada aktif kamera. Nah, ini adalah sudut pandang yang bisa kita gunakan. Ini ada kamera 1. Ada front, left, top, ya, dan lain sebagainya. Saya pilih dulu kamera 1, ya. Jadi ini adalah merepresentasikan dari kamera 1 ini. Sekarang saya coba untuk merubah posisinya. Tentunya ini adalah sumbu X, Y, dan Z. X, Y, dan Z. Ketika saya berikan nilai yang lebih besar pada sumbu X, apa yang terjadi? Kemudian nilai yang lebih kecil, ya, oke, paham toh? Kemudian pada sumbu Y, ya, tentunya kita sering melihat animasi seperti ini di TV-TV ya, bentuk-bentuk gerakan seperti ini. Kemudian sumbu Z, kalau kamu melihat kredit titelnya film Star Wars, ya, ada teks yang bergerak dengan bentuk 3 dimensi perspektif, ya. Nah, seperti ini. Nah, ingat di sini ada stopwatch, kemudian ada nilai-nilai, berarti kita bisa membuat animasi di situ. Dan sekarang perhatikan yang satu ini. Di sini saya memanfaatkan kamera ya. Nah, sekarang pada position ya di sumbu Z. Buat seperti ini ya, berikan nilai negatif ya pada sumbu Z. Dan kalau mau lebih detailnya pada sumbu X 155, Y 260, Z min 255. Klik stopwatch-nya untuk membuat keyframe ya. Kemudian geser pada detik kedua atau keempat ya. Keempat saja biar kelihatan agak lama. Kemudian di sumbu Z lagi rubah menjadi min 100 sehingga posisinya seperti ini. Kemudian klik orientation ya, geser sedikit CTI-nya dan dia buat ke atas. Ya, berikan 355 ya pada orientation. Kita jalankan. Iya, seperti ini. Nah, kita tinggal menambahkan teks, kemudian efek, selesai.